Melanie Ricardo. Siapa yang tidak kenal dengan artis cantik yang satu ini? Semua orang sudah pasti melihatnya di televisi dan juga podcast. Baru-baru ini dia melakukan sebuah kesaksian di salah satu gereja yang mengagetkan semua orang. Dia menelanjangi kehidupan rumah tangganya bersama dengan sang suami yang hampir selesai. Dan Melanie berkata, hanya oleh karena kemurahan Tuhan itulah hari ini dia boleh kembali bersama-sama dengan sang suami dan menjadi keluarga yang utuh. Nah, seperti apa lengkap dari kesaksiannya? Mari simak video berikut ini. Terus Mel, apa yang bikin kamu balik lagi sama Tyson? Financially saya bisa berdiri sendiri. Urus anak-anak bisa sendiri. Apa yang bikin kamu mengizinkan suami kamu pulang lagi dan mau memulai lagi melembutkan hati? Karena hati itu keras, Bapak Ibu, bener gak? Heart is hard. Hati itu keras. Kalau bukan Tuhan yang lembutin, gak bisa. Makanya orang bisa sampai mati gak ngomongan, bener gak? Sampai ke liang kubur gue gak akan ngomong sama lu. Dan benar-benar kejadian. Kalau Tuhan gak yang melembutkan hati, it's impossible. Kita udah benci, ngeliat mukanya aja kita udah kesel, bener gak? Bagaimana kita mau tidur bareng sama dia lagi, Bu? Betul gak, Ibu? Opung, bener gak? Amin? Ya. Kalau bukan Tuhan yang soften our heart, gak bisa. Haleluya. Lihat pala ubun-ubunnya udah gedek kita. Coba. And then my pastor asked me, apa yang bikin kamu balik lagi sama dia? Satu jawabannya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kesaksian buat yang lain yang mungkin sedang berada dalam musim yang hampir sama kemarin. Kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Tidak mungkin kami bisa berdiri di tempat ini berkumpul Tuhan kalau Engkau tidak berikan kami kesempatan untuk bisa bernafas hari ini. Lord, sometimes we take for granted. Kami kadang-kadang menganggap sepele bahwa banyak orang yang tadi malam tertidur dan mungkin tidak bisa bangun kembali hari ini. But Lord, kalau hari ini, malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, aku percaya bukan kebetulan. Engkau sampaikan langkah kakiku kembali setelah hampir kurang lebih 2 tahun bisa berkumpul bersama dengan jemaat di tempat ini. Lord, I'm thankful, mengucap syukur. Biar setiap yang datang hari ini Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhir, apapun yang hamba-Mu akan share. Aku hanya hamba-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kata-kata yang keluar dari mulutku. Apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi musim, apapun yang menjadi doa yang masih ingin terus Tuhan dijawab dari masing-masing dari jemaat yang ada di tempat ini. Engkau yang berbicara dengan cara yang paling simple, bahasa yang paling mudah, supaya saat mereka pulang mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda pada saat mereka datang. Terima kasih Tuhan, kami mengundang hadirat Engkau untuk hadir di tempat ini. Thank you Jesus, amen. Terima kasih teman-teman Praise and Worship. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dong untuk teman-teman Praise and Worship. Terima kasih. Selalu menyenangkan dan selalu senang momen Praise and Worship di tempat ini, karena aku selalu melihat semuanya anak-anak muda. Dan seperti yang saya selalu sampaikan, paling senang melihat anak-anak muda, dari muda sudah mau punya waktu, memberikan energinya, memberikan talentanya untuk bisa melayani Tuhan. Jadi untuk semuanya Bapak Ibu di tempat ini, kalau udah gak muda lagi, it's okay. Tidak ada kata yang terlambat, betul? Sepanjang masih ada nafas Tuhan berikan, apapun pekerjaan kita. Ibu mungkin ibu rumah tangga, nenek-nenek, oma-oma, opung-opung, it doesn't matter. Tidak masalah. Karena Tuhan bukan mencari yang pintar, Tuhan mencari yang siap sedia. Haleluya. Saat Tuhan bilang, let's go, let's serve me, ayo layani aku. Banyak orang yang terpanggil, tapi hanya beberapa orang yang berani bilang, yes Tuhan, aku siap untuk melayani Engkau dengan apapun talenta yang Engkau miliki. Bapak Ibu, salah satu lagu tadi saat Praise and Worship, pada saat puji-pujian,
Saya betul-betul sampai hampir meneteskan air mata. Kenapa? Karena 2 tahun Bapak Gembala ya. More or less mungkin 2 tahun ya saya tidak kembali ke tempat ini. Satu karena pandemi COVID. By the way, everybody semuanya jemaat sehat-sehat. Coba, saya nggak pengen saya ngomong sendiri, saya pengen ketemu, puji Tuhan kita dalam keadaan sehat. Shalom Bapak Ibu. Kurang kenceng ini, udah malam loh, udah makan, udah mungkin makan babi tadi, udah harus lebih semangat dong daripada yang pagi. Shalom Bapak Ibu. Yang di atas shalom. Kuasa Tuhan tetap bisa kepada Anda, walaupun Anda di atas, semua bisa merasakan ya. Bapak Ibu semuanya sehat? Amin, yes. Bapak Ibu saya senang banget, kenapa? Karena akhirnya setelah hampir kurang lebih 2 tahun kembali ke tempat ini. Saya mengucap syukur kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Karena tempat ini, rumah Tuhan ini adalah salah satu rumah Tuhan dari sekian banyak gereja yang Tuhan pilih. Di mana tempat saya akhirnya said yes. Bilang iya pada panggilan saya untuk, bukan khotbah loh, saya belum berani khotbah. Untuk memberikan kesaksian sekelumit perjalanan hidup saya. Karena sebetulnya Bapak Ibu, dari dulu Tuhan udah panggil, kan udah bilang ya, sempat cerita kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, nggak tahu nih, jemaat ada yang udah tahu apa nggak ceritanya. Sebenarnya dari dulu udah tahu, Melanie Ricardo itu dari kecil udah cerewet, betul ya? Karena saya Borusiahaan, orang Batak, udah pasti jarang yang pendiam, hampir semua cerewet. Nah dari awal tuh memang selalu tertarik pengen dalam dunia entertainment, pengen jadi artis. Karena modalnya cerewet. Sampai sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, saya punya 2 orang anak, suami masih sama, mungkin kalau nonton gosip ya. Hanya di sini kita sekalian klarifikasi, oke ya. Kalau ada yang nanya, Kak Melanie kemarin sama suaminya gonjang ganjing. Kak Melanie masih sama suaminya yang botak nggak? Jawabannya saya masih suka yang botak-botak ya Bapak Ibu ya. Karena boxy, botak itu seksi Bapak Ibu. Ada Roh Kudus, ada urapan kalau ada laki-laki yang botak Bapak Ibu, betul ya. Mungkin dia kurang sini tapi lebih di tempat lain Bapak Ibu ya. Nah salah satu alasan juga kenapa saya tadi sampai, I don't know, it's just touch my heart pada saat lagi praise and worship. Karena aku juga merasa bahwa cukup lama saya berlari dari panggilan saya dalam Tuhan. Cause I know, saya tahu bahwa Tuhan udah bilang, Melanie, ikut aku. Kan saya bilang, Tuhan ngajar yang pinter, yang lebih pinter. Saya tuh gak ngerti firman Bapak Ibu, orang Alkitab aja belum pernah sampai habis, jujur aja. Kemampuan saya cuma apa? Ya udah deh Tuhan, udah lari ke sana ke sini, dikejar sama Tuhan. Kalau Tuhan udah panggil kita, nanti saya akan cerita secara detailnya. Kita mau lari kemana aja Bapak Ibu. Ke kolong jembatan pun Tuhan akan kejar. Nah, Sarah mungkin tahu ya, Sarah di sini salah satu yang sering banget menghubungi saya. Kak, ayo pelayanan kak, ayo pelayanan kak. Tar dulu desar. Rumah tangga saya sama Tyson kemarin sempat mengalami sedikit permasalahan gonjang ganjing. And I don't know, I don't feel like I belong in this place anymore. Saya ngerasa saya tidak layak untuk bisa share firman Tuhan lagi. Walaupun bukan khotbah loh, walaupun hanya share, kan hanya kesaksian saja. Tapi buat saya, tempat ini adalah tempat yang kudus. Hanya orang-orang yang punya integritas yang bisa berdiri di sini. Dan saat itu saya ngerasa aku gak pantas. Tanya Sarah. Sarah berapa kali hubungin saya gak bilang sama Sarah, tapi saya bilang no, nanti aja deh, nanti aja. Karena saya bilang sama Tuhan, rumah tanggaku aja lagi gonjang ganjing, masa aku mau melayani, mau sharing firman Tuhan, mau menguatkan orang, aku sendiri lagi lemah. 6 bulan Bapak Ibu, suami saya ada di Australia, saya di Indonesia. Kami berusaha untuk membereskan apa yang perlu dibereskan. Karena saya percaya semua rumah tangga pasti ada masalah. Bedanya saya artis, betul? Jadi orang mungkin ada nilai jualnya, pengen tahu. Siapa sih? Semua pernikahan itu pasti ada masalah. Karena pernikahan itu tidak mudah. Saya menikah sama Tyson sudah 12, hampir 13 tahun.
Puji Tuhan, gak mudah lo menikah dengan orang bule. Yang masih muda-muda, yang single-single nikah sama bule, siap-siap kau ya. Nah, kenapa pernikahan itu berat? Karena namanya pernikahan. Kalau gampang namanya bukan pernikahan, pencitraan. Right? Kalau orang bilang, gak sangka deh, kok kalian berantem sih? Gak sangka deh, kok ada gonjang-ganjing dalam pernikahan. Padahal di Instagram, hey, Instagram itu hanya sekelumit yang kita tunjukkan. Betul Bapak Ibu? The real life it's not like that. Tapi memang anak-anak Tuhan biasanya berusaha untuk hanya menunjukkan apa yang baik-baiknya. Yang gak baik-baiknya kita telan sendiri. Betul dong? Karena buat apa yang jelek-jeleknya tentang suami kita bongkar-bongkar. Bener gak? Karena he's my choice. Dia pilihan saya. Selama hampir 6 bulan berlari, saya bilang Tuhan enggak deh. I don't think it's for me. Kayaknya bukan buat aku deh. Just choose another person. Si Coki aja deh. Daniel Mananta aja deh. Jangan gue. Gak usah Tuhan, masih banyak yang lain. Tapi itulah karakter Tuhan kita. He's the Father. Even pada saat aku berlari dari panggilanku dalam Tuhan. Tuhan mengejar aku. Kemarin saya bikin podcast. Saya bicara dengan, saya sebutnya konsultan pernikahan saya. Tapi sebetulnya dia adalah pastor di gereja saya. Dia bilang dalam pernikahan harus ada yang bayar harga. Nih sebenarnya agak beda nih dengan apa yang saya siapin nih, maaf Pak Gembala ya. Maklum masih baru ya. Tapi tadi waktu duduk saya cuma bilang, God, please tell me. Kasih tahu aku apa yang aku harus. Aku siapinnya sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi I don't know. Tadinya aku pikir, aku kayaknya gak mau deh buka soal pernikahan aku, kan malu ya. Tapi menurut aku kalau diizinkan Tuhan, there must be a purpose. Berarti ada tujuan kenapa Tuhan izinkan. Dan mungkin saat saya terbuka untuk mau sharing sama banyak orang, mungkin orang yang saat ini sedang dalam musim yang mungkin hampir tercekik dan mungkin hampir bilang, no, I deserve to be happy. Right? Orang biasanya kalau berpisah bilangnya apa? Saya berhak untuk bahagia. Saya berhak untuk menemukan kebahagiaan saya. Itu yang saya pikirkan kemarin. I deserve to be happy. Saya berhak untuk bahagia. Padahal sesungguhnya pernikahan itu adalah ibadah kita yang sejati sama Tuhan. Right? Dan saya ngerasa pada saat pendeta saya bilang, harus ada yang bayar harga. And I said to him, kenapa harus gue yang bayar harga? Kenapa gak tuh suami saya aja yang bayar harga? Aku gak mau bayar harga. Karena bayar harga itu gak enak. It hurts. I don't like it, gak suka. Tapi pastor aku, pendeta saya bilang, kalau kamu bayar harga, saat nanti anak-anakmu besar, Chloe dan Courage, mereka melihat mama papanya masih sama-sama dalam keadaan yang bukan toxic relationship ya. Bukan juga sama-sama tapi pukul-pukulan tiap hari. Haleluya. Tapi dibimbing sama Tuhan. Mereka mungkin melihat, oh dulu mama papa sempat ribut. Tapi lama-lama mungkin mereka melihat bagaimana transformasi. Dan mereka juga mengenal Tuhan lewat transformasi mama papanya. Saat mungkin anak-anak saya akhirnya Chloe makin besar dan mulai kenal dengan laki-laki. Dia kan melihat. Karena anak-anak itu adalah monkey see, monkey do. Kalau orang bule bilang. Anak itu gak bisa cuma dikasih tahu. They have to see the example. Mereka lihat. Kalau sama bapak gue aja berpisah. Mungkin saja. Not for sure. Bukan pasti. Mama juga gak bisa dulu. Tapi mudah-mudahan. Saya gak tahu bagaimana ke depan bapak ibu ya. Tapi hari ini. Minta dikuatin Tuhan karena again. Tidak mudah. And no judgment, saya hanya sharing dari rumah tangga dan perjalanan iman saya sama Tuhan. Mudah-mudahan saat Chloe dan Courage anak saya nanti besar dan mereka mulai mencari pendamping, mereka bisa melihat contoh suami dan istri
yang walaupun apapun yang terjadi padanya, mereka bayar harga. Karena mereka udah janji sama Tuhan. Gak enak. Karena everywhere I go at that time, kemanapun saya pergi, orang semua ngeliat, cerai ya. Right? Apalagi ibu-ibu, kenapa bisa cerai? Kenapa gak bisa, Bu? Banyak masalah, Bu. Right? Karena apa? Karena rasanya kamu udah ngerti firman Tuhan. Hello? Saat kita ngerti firman Tuhan, emangnya kita kebal? No. Sama aja. Bedanya justru bisa menjadi pedang bermata dua. Saat kita sudah berani sharing firman Tuhan, itu akan menusuk kepada orang yang saat ini kita sedang layani, sekaligus sama diri kita sendiri. Dan bukan berarti kita punya kekuatan yang ekstra. Hanya karena grace of God, kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak melembutkan hati, gak akan mungkin bisa balik lagi. Mungkin Tyson akan masih di Australia, saya masih di Indonesia. And then pastor saya saat saya kemarin podcast, dia tanya, terus Mel, apa yang bikin kamu balik lagi sama Tyson? I mean financially saya bisa berdiri sendiri. Urus anak-anak bisa sendiri. Apa yang bikin kamu mengizinkan suami kamu pulang lagi dan mau memulai lagi, melembutkan hati? Karena hati itu keras Bapak Ibu, bener gak? Heart is hard. Hati itu keras. Kalau bukan Tuhan yang lembutin, gak bisa. Makanya orang bisa sampai mati gak ngomongan, bener gak? Sampai ke liang kubur gue gak akan ngomong sama lu. Dan benar-benar kejadian. Kalau Tuhan gak yang melembutkan hati, it's impossible. Kita udah benci, ngeliat mukanya aja kita udah kesel, bener gak? Bagaimana kita mau tidur bareng sama dia lagi, Bu? Betul gak Ibu? Opung, bener gak? Amin? Ya. Kalau bukan Tuhan yang soften our heart, gak bisa. Ngeliat pala ubun-ubunnya udah gedek kita. Coba. And then my pastor asked me, apa yang bikin kamu balik lagi sama dia? Satu jawabannya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kesaksian buat yang lain yang mungkin sedang berada dalam musim yang hampir sama kemarin. Damainya hilang. Damai sejahteranya hilang. Orang dunia tuh selalu bilang, apa sih damai? Itu kalau orang Batak, kemarin saya habis podcast sama Inang Irma Huta Barat, ada yang kenal? Dia bilang orang Batak itu paling luar biasa sebetulnya. Itu di ulosnya ada tulis apa? Damailah untuk, dalam bahasa Bataknya saya lupa, tapi intinya adalah semoga damai selalu ada untuk bersama dengan kita semuanya. Artinya damai, peace, bukan peace yang dunia tawarkan ya. Damai yang daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Bapak Ibu mungkin melihat banyak orang yang kaya-kaya, kok bisa ya? Udah kaya, kok masih ngerasa depresi? Of course bisa. Karena barang-barang tidak bisa menjamin damai sejahtera dalam hidup kita. Apakah kalau kita sudah naik mobil 2 pintu kita damai sejahtera? Belum tentu. Bisa jadi yang naik Avanza atau naik angkot lebih damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu bukan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Karena it's just temporary. Kita beli handphone, iPhone terbaru, we feel happy. That's happiness. Tapi kalau damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, itu gak bisa disebutkan dengan kata-kata. But you can feel it. Damai itu hilang. Jadi selama 6 bulan itu, saya pergi sama teman-teman, cewek-cewek, kita ngopi. Ya kalau orang Indonesia atau orang dunia bilang membuang kesuntukan lah. Pergi ke sini, pergi ke sana. Tapi when I go back home, pada saat pulang, damai itu gak ada lagi. Dan ada hal lain yang juga saya rasakan adalah pada saat saya dan Tyson, karena kan kami sudah menjadi satu. We're not two anymore. Maybe at that time, saat itu Tyson ada di Australia, saya ada di Indonesia. Tapi sebetulnya kan kita sudah berjanji, Tuhan bilang 2 telah menjadi 1. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? When I pray, saat aku berdoa, saya gak bisa rasakan lagi hadirat Tuhan itu. And it doesn't feel good. Haleluya. Nyanyi, puji-pujian. Karena aku tuh tahu dari dulu, I am chosen. Aku tuh dipilih sama Tuhan. I know and I know and I know. Tuhan tuh udah bilang. Makanya kalau
ngobrol-ngobrol sama teman-teman satu pelayanan, aku bilang, kalau pelayanan di mungkin yang lain, aku tuh ngerasa bahwa pelayanan aku tuh adalah harus Haleluya. melalui mulut aku nih. Mulut aku nih. Karena Tuhan kasih banyak banget loh lewat mulut aku ini. Aku bisa hidup enak. Aku bisa mendapatkan, bisa bantu orang lewat mulut aku. Ini Tuhan bilang, lo bisa kerja, cari duit, pakai mulut lo bisa berjam-jam. Masa lo cuma 30 menit melainin gue, lo gak mau? That's what God told in my heart. Dan aku ngerasa gimana mau ngelainin Tuhan. Orang saat itu saat lagi hubungan tidak harmonis, hadirat Tuhan itu hilang. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang merasakan. Saat doa itu kita gak bisa lagi merasakan, it feels like Tuhan tuh jauh. Padahal sebetulnya Tuhan ada di situ. He's close. Tapi dosa membuat aku merasa jauh. Distant sama Tuhan. Dosa yang membuat aku ngerasa I don't feel deserve lagi, gak ngerasa layak lagi sama Tuhan, gak terpilih lagi sama Tuhan. Dan banyak hal yang akhirnya dosa, ini bukan dosa berarti saya berselingkuh segala macam, no. Tapi dosa dalam arti saya memilih, it cross my mind, saya udah berpikir, udah deh, gue gak mau lagi sama dia, gue bisa sendiri. Itu sendiri kan sudah dosa. Aku ngerasa aku mampu, aku ngerasa aku kuat, aku ngerasa aku bisa tanpa dia. Dosa itu mendegradasi nilai-nilai kita. Hal-hal yang Tuhan udah taruh dalam hidup saya yang bagus, jadi turun harganya karena dosa. Kan Tuhan udah mau angkat, Tuhan punya, aku tahu banget untuk masing-masing daripada ibu-ibu di sini, bapak-bapak dan semua jemaat, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dan rencana Tuhan adalah rencana kebaikan, bukan malapetaka. Tapi karena dosa, degradasi, menurun semuanya. Kemampuan kita, value kita, nilai kita, akhirnya semua turun. Dan saya ngerasa pada saat itu, gila nih, gak bisa doa Bapak. Doa bisa, tutup mata, ngomong, tapi kayak koneksinya terputus. You know, when you have phone, pegang handphone, bisa gak WhatsApp, bisa gak ngeliat Instagram kalau koneksi wifi-nya mati? Haleluya. Exactly the same. Imannya ada, hatinya ada, tapi koneksinya terputus. Saat itu saya ngerasa bahwa, again, sebagai manusia, kenapa sih harus saya duluan yang ngubungin dia? Kenapa sih harus gue duluan yang ngalah? Kesel gitu kan. Pengennya kan kalau cewek pengen dirayu gitu. Ya, Ibu ya. Suami masih ada, Bu? Ibu yang cantik, dua-duanya. Ini opung ya kayaknya ya. Banyak opung-opung di sini ya. Dan aku ngerasa bahwa saat koneksi itu terputus, kita mau puji-pujian, gak bisa Bung, gak bisa. Orang dunia suka bingung loh, kenapa orang Kristen pada saat lagi puji-pujian kok bisa sampai keluar air mata? Itu orang belum ngalamin Tuhan, bener gak? Kalau lu udah ngalamin Tuhan, saat lu membawa pujian lo sama Tuhan, saat lagi present worship sama Tuhan, itu air mata bisa keluar. Bapak Ibu tahu kenapa? Because we are touched by the Holy Spirit. Disentuh sama kasihnya Tuhan, disentuh sama sayangnya Tuhan. Hati tuh blur, gak bisa rasa. Seperti numb aja, seperti gak ada rasanya aja. Akhirnya pada saat itu kegelisahan datang. Padahal sebetulnya kalau dilihat di Alkitab 365 kali Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Siapa yang hari ini masih ngerasa gelisah? Mungkin takut, mungkin khawatir. Banyak hal, mungkin bukan rumah tangga. Boleh angkat tangan? Siapa yang masih punya kekhawatiran? Siapa boleh angkat tangan yang masih punya kekhawatiran? Holy sekali, gak punya kekhawatiran, luar biasa ini betul-betul surga, dunia, ini udah gak ada lagi darah dagingnya loh, udah bener-bener semua surga loh, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Mau resesi tahun depan, mau covid, mau apa, saya percaya Yesus, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tapi coba, kalau kita tilik hati kita di dalam, selama masih ada daging, pasti masih ada kekhawatiran. Khawatir, takut, buka berita, gak usah macam-macam deh.
Ngelihat handphone bangun pagi aja, nge-scroll aja, ngelihat berita aja, bisa bikin takut. Emang bener Bapak Ibu ya, iman timbul dari akan kalau kita denger berita yang serem-serem, hati juga jadi takut. Saya tuh orangnya, jujur, dari kecil gampang banget khawatir. Gampang banget takut, mama saya tahu. Dan saya tuh sebel Bapak Ibu, sebel dengan sifat saya yang gampang takut, gampang khawatir. Kayak ngelihat kalau Tyson tuh orangnya easy going. Dia itu baru Kristen dari kecil. Tapi ikut Tuhan tuh saya udah ibaratnya ya orang Batak. Dari kecil kan udah ikut Tuhan. Tapi gampang khawatir. Kalau Tyson tuh enggak. Dan kadang-kadang jujur, saya tuh kesel sama diri saya sendiri. Kenapa sih aku tuh gampang takut? Kenapa sih aku gampang khawatir? Kan aku udah ngerti firman Tuhan. Kan udah Kristen. Kan udah menyerahkan semua kekhawatiran sama Tuhan. I'm telling you Bapak Ibu. Gelisah, takut, khawatir. Itu gak dosa loh. It's Haleluya. actually a signal. Untuk datang mendekat sama Tuhan. Signal untuk datang sama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu mungkin ngerasa, I don't know, mungkin ada yang dalam musim saat ini ada pergumulannya mungkin sama rumah tangga, sakit penyakit, apapun itu. Namanya sepanjang kita masih hidup pasti ada aja yang membuat kita takut dan juga khawatir. Khawatir dan takut gelisah itu bukan dosa. It's actually a signal, invitation, undangan untuk mendekat sama Tuhan. Kemarin saya podcast, lagi-lagi saya punya podcast. Dan jujur podcast saya itu di YouTube, kalau Bapak Ibu mungkin mau buka, bantu-bantulah ya. Kalau Bapak ngeklik itu bisa membantu anak saya sekolah Bapak Ibu ya. Kalau perlu di rumah mandi, klik aja terus Pak. Biar kalau bisa sampai kuliah ya Pak ya. Karena dari klik itu masuk uang ke buat saya Bapak Ibu. Tapi podcast pun adalah salah satu yang Tuhan bilang ke hati saya. Tuhan bilang, podcastmu adalah tempat di mana engkau harus menyebarkan kebaikan Tuhan. Bukan hanya kepada orang yang sudah percaya pada Yesus. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang pernah nonton YouTube channel saya memilih sekali orang-orang yang menjadi tamu untuk saya interview. Kenapa? Karena satu, pada saat saya nanti udah gak ada, apapun yang saya kerjakan, termasuk nih pelayanan ini kan akan masuk nih mungkin di YouTube dan segala macam. Itu kan akan menjadi jejak digital. Sekarang ada jejak digital loh Pung. Ada Pung. Lambe Turah ada Pung. Itu gak bisa dihapus. Makanya Opung kalau bikin story-story hati-hati ya Pung ya. Jejak digital itu akan selalu ada. Dan itu akan menjadi legacy kita. Peninggalan kita. Dari buah-buahnya lah. Orang bisa melihat siapa Yesus. Dalam dunia sekuler Bapak Ibu, saya gak bisa langsung datang kepada orang. Ayo percaya Yesus. Yesus begini nih. Gak bisa. Tapi lewat saya berpodcast, menginterview, apapun agamanya, saya pengen sharing kebaikan Tuhan. Supaya pada saat orang yang menonton, mereka mungkin bukan Kristen. Mereka mungkin agama lain. Tapi mereka bisa melihat, wow, membuat mereka jadi lebih dekat hubungannya sama Tuhan. Karena basically apapun agama kita punya kebutuhan untuk bisa dekat, punya relationship yang intimate sama Tuhan. Karena kalau kita gak punya hubungan yang intimate sama Tuhan, habis, selesai, kegiles sama dunia. Apalagi anak-anak muda, you name it, apa? Narkoba, kawin cerai sekarang hal yang sangat biasa. Mungkin berpuluh tahun yang lalu something big, sekarang hal yang biasa. Nilai-nilai yang menjadi patokan sekarang mulai bergeser Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau kita gak punya intimate relationship, bukan cuma sekedar kenal Yesus ya. Karena berbeda orang yang mengenal Yesus dengan orang yang berjalan bersama dengan Yesus. It's two different things. Orang yang berjalan bersama dengan Yesus, orang bisa melihat dari buah-buahnya. Tanpa kita pakai kalung salib segede gini pun, it doesn't matter. It's not a problem. Tapi orang bisa lihat dari buah-buahnya. Kasihnya Bapak Ibu. Bukan hanya kasih kepada orang-orang yang seiman sama kita, tapi di luar kita. Termasuk yang Tuhan sedang proses saya adalah, karena saya sekarang ini kan under the spotlight. Dan udah said yes. Kadang-kadang tuh ada gini loh Pak. Kadang-kadang ada gini.
Aduh, harusnya gue tuh gak usah pakai sharing-sharing firman Tuhan ya. Tuh kan, pada saat gue ada masalah, orang tuh jadi ibaratnya tuh mempergunakan, tuh kan, udah tahu firman Tuhan malah masih begini. Aku tuh kadang-kadang kesel Bapak Ibu. Padahal kan again, namanya manusia, betul gak? Makanya justru saya tuh kemarin lari dari Tuhan. Saya bilang, no. Karena kan ini semua direkam. Nanti kalau kita ada masalah, nih kemarin ngomongnya begini. Bapak Ibu jemaat, we are only human. Kita tuh manusia. Kadang-kadang kita bisa kuat jalan begini, kadang-kadang masih begini, kadang-kadang jatuh. Tapi pada saat jatuh, kalau Tuhan gak pegang nih tangan, gak diangkat lagi, ngejerogok masuk ke sumur, mati Bapak Ibu, bener gak? Kalau bukan tangan Tuhan, of course. 6 bulan kemarin, iblis masuk dari segala arah. Ingat saat kita lemah, that's the right time iblis masuk. Dan iblis paling tahu banget kelemahan kamu di mana. Dia akan goda di tempat kamu. Misalnya, kelemahanmu, oh kamu bukan lemah di rokok, kamu lemah di laki-laki, kamu lemah di perempuan. Dia akan kasih yang betul-betul tipe kamu. Iblis tahu betul di mana tempat menyerang kamu. Kalau bukan Tuhan yang pegang tangannya, Tuhan yang equip, Tuhan yang pegang. This is my daughter, ini anakku. Yes, we're not perfect, kita gak sempurna. Tapi Tuhan pegang, jatuh, gelinding, bangun lagi. Jatuh, gelinding, balik lagi. Belajar dari kesalahan. Apakah kalau sekarang orang bilang, enak ya kak? Udah harmonis sekarang ya kak? Udah semua indah. Enggak. Akan ada lagi musim-musimnya, betul gak? Selama saya kawin sama si botak, sama bu. Mau ganti suami, sama. Bener ya Bung ya? Cerita-ceritanya hampir mirip. Tapi kita belajar dari yang kemarin. Oh, karena dalam rumah tangga, saya belajar itu bukan masalah. It's not a problem. Kalau problem adalah sesuatu yang kita harus solve, harus selesaikan. Dalam rumah tangga, it's a tension, tekanan yang harus di manage. Jadi sepanjang aku nikah sama Tyson, I have to manage with him. Sampai aku mati akan terus ada up and down-nya. Sama seperti badan kita Bapak Ibu. Badan kita punya tensi. Betul Bapak Ibu ya. Kalau kita gak punya tensi, it means we die, mati. Sama seperti kehidupan. Sama seperti especially rumah tangga. Mungkin untuk yang belum menikah, ini bisa jadi masukan. Jangan hanya melihat, wow aku pengen menikah, berapa banyak orang yang aku undang. That's good. The celebration is good. Tapi setelah selebrasinya, kamu akan masuk kepada hal yang totally different. Kalau kamu gak punya persiapan, selesai. Yang punya persiapan aja, kadang-kadang setengah mati, apalagi gak ada persiapan. So anak-anak muda, choose your partner wisely. Ask God, tanya sama Tuhan. Jangan sampai salah pilih. Tuhan, apakah ini yang dari Engkau? Atau ini cuma sekedar aku yang kepengenan, aku yang bucin. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Rasakan kalau kau nanti sudah masuk rumah tangga dengan orang yang salah, lebih gak pengen hidup sama dia, percaya deh. Right? Kalau udah ada Bapak Ibu, Opung jangan ya Pung ya. Opung kalau udah nikah udah Pung. Udah gak ada turning back ya Pung. Udah gak puter balik Pung, gak bisa. Cintai yang udah keriput, yang udah botak, cintai Pung. Terus ya Pung ya. Apakah akan smooth rumah tangga saya sama Tyson? In the name of Jesus, saya berjuang. Karena waktu pada saat saya merasa gue tinggalin nih suami gue, hatiku bilang, berapa banyak orang yang mungkin look up to your marriage, berapa banyak orang dunia yang melihat rumah tangga kamu, mereka akan bilang, mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Lu sama aja sama yang, atau mungkin mereka gak percaya cinta lagi. Gak ada tuh pernikahan, udahlah kita kumpul sama-sama, gak penting, itu kan cuma selembar kertas. Padahal it more than that. Itu adalah perjanjian kita sama Tuhan. Akankah mudah? No. Kalau mudah semua orang bisa lakuin. Betul Bapak Ibu?
Jadi kalau hari ini saya melihat mungkin mama papa saya, atau mungkin siapapun yang masih sama-sama, apapun problematika, Haleluya. kesulitan dalam rumah tangga mereka, tetap saya angkat topi. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa pegang komitmen. Karena komitmen bukan sesuatu yang semua orang bisa lakukan hari-hari ini Bapak Ibu. Termasuk saya dan Tyson, kami masih terus belajar. Tapi saya percaya, saya minta doa dari Bapak Ibu dan jemaat semua juga, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, termasuk pernikahan kita, itu adalah pelayanan kita sama Tuhan. Ibadah kita yang sejati sama Tuhan. So Bapak Ibu, untuk menutup share saya, karena udah tinggal 3 menit 19-18 detik. Sekali lagi saya mengucap syukur. Diizinkan, terima kasih Pak Gembala. Di tempat ini saya belajar dari awal-awal sharing, kemudian datang lagi, belajar lagi. Dari tadinya gak bisa. Sarah ditelepon terus. Ternyata Tuhan kirim orang-orang yang mengejar kita. Dan sekali lagi, anak-anak muda, saat engkau masih sehat, kita masih kuat, let's serve God. Layani Tuhan. Jangan tunggu sampai sakit. Saya ngomong ke diri saya, hari ini baru berangkat tadi, dari tadi malam kerja nge-MC di Malang, balik lagi. You know, iblis tuh gak akan diem kalau kita pengen layanin Tuhan. Capek. Kapan waktu sama anak-anak? Udahlah, pengen pulang aja. Sar, bulan depan aja deh. And then saya bilang sama diri saya gak pengen saat saya udah gak ngetop, baru saya kasih waktu buat Tuhan. Saat kita lagi seger-segernya, lagi sehat-sehatnya, lagi masih bisa lompat-lompatnya, lagi ngetop-ngetopnya, lagi punya duitnya, kita layanin Tuhan. Ya dong. Kita juga pengen minta sama Tuhan kan yang terbaik. Masa kita kasih Tuhan yang leles-lelesan? Bener gak? Tuhan seneng loh. Saat anak-anak muda tadi aku seneng sekali melihat present worship, semuanya luar biasa. Apalagi kakak, kayak orang Batak tuh semangat banget ya, luar biasa ya. Penyanyi kita ya Kak ya. Haleluya. Aku seneng banget, kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Saat kita memberikan waktu kita buat Tuhan, talenta kita buat Tuhan, semangat kita buat Tuhan, ada 2 mata yang selalu melihat, termasuk mungkin bukan cuma yang joget-joget, bukan cuma yang nyanyi-nyanyi, mungkin yang hari ini ngerapiin nyapu-nyapu di sini yang gak kelihatan. Ada 2 mata yang akan selalu melihat. Ada 2 mata, pelayanan kita gak akan sia-sia sama Tuhan. Tapi di atas segalanya Bapak Ibu, orang bisa tulis apapun di Instagram hari-hari ini, betul? Karena itu hanya caption, it's good. Tapi orang melihat apakah caption kita sama dengan perbuatan kita. That's called integrity. Integritas. Semoga apa yang saya juga berdoa, apa yang saya share, apa yang kita share sama dengan apa yang kita lakukan. Dan orang bisa melihat siapa Yesus dalam buah-buah hidup kita. Penyanyi, let's serve God with all your heart. Kan Tuhan bilang, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Mengucap syukurlah dari hal yang kecil. Mungkin kalau teman-teman pengen jadi penyanyi, kok masih juga belum keluar-keluar single gue. Kapan kesempatan itu datang? Mengucap syukur dari kesempatan kecil. Saya mulai nge-MC dari harga 200.000 sampai sekarang, gak usah dibilangin deh. Artinya apa? Tuhan gak pernah utang. Kalau dia bilang setia dari perkara yang kecil, dia tambahkan. Bu, yang cakep banyak bu, artis sekarang bu. Saya bisa bertahan hampir 12 tahun jadi artis. Kenapa? Grace of God, kasih karunia Tuhan. Di masa pandemi, orang gak ada kerjaan, saya masih bisa bertahan. Kenapa? Karena hebat, karena keren? No. Roh Kudus yang hubungin IO. Dia bisikin, tuh ada MC si Melani, hubungin saya. Saya percaya itu pergerakan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan pernah kasih waktu yang sisa-sisa buat Tuhan. Jangan tunggu opung udah sakit baru melayani Tuhan. Let's serve
God. Let's serve God. Karena ingat, banyak yang terpanggil, tidak semua mau menjawab dengan yes Lord, yes Tuhan, aku siap melayani Engkau. Bapak Ibu menerima sesuatu malam hari ini? Amin ya. Saya nggak sempurna, saya banyak salah, saya pun masih berjuang dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya, saling mendoakan. Semoga dengan begitu banyak jemaat yang menopang, orang bisa melihat siapa Yesus ya dalam hidup kita. Yuk saya undang praise and worship untuk boleh naik. Kita mau nyanyi lagu apa teman-teman? Aku selalu ngerasa aku tuh kagum dan hormat sama Tuhan. Kagum luar biasa. Saya udah bilang, udah lari kemana aja, udah ngeles kemana aja, dikejar sama Tuhan. Sampai ke tempat-tempat yang paling kecil. Tuhan bilang, I want you. Yuk kita nyanyi. Yes. Aku ngeri kalau nyanyi sama kau. Aku rasa Judika pun gak berani nyanyi sama kau. Suara kau mantap banget bang. Udah ada jodoh bang? Ada jodoh bang? Istri udah ada bang? Udah ada, puji Tuhan. Jangan nambah-nambah bang ya. Ganteng abang ini kalau kulihat. Ayo bang. Kagum hormat. Ayo kita berdiri Bapak Ibu, let's go. Kagum hormat akan Engkau. Angkat tanganmu. Kami kagum sama Engkau Tuhan. Kami hormat sama Engkau Tuhan. Aku yang udah berlari dari panggilanku, Tuhan panggil dengan rasa sayang-Mu Tuhan kembali. Karena aku disayang. Dan aku hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Biar Tuhan, apapun yang dirasakan oleh para jemaat Tuhan, apapun musim kehidupan mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka, biar mereka bisa melihat siapa Yesus dalam hidup mereka. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berhutang kepada anak-anak yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Mata yang sama melihat kalau mereka sedang berdoa untuk jodoh. Tuhan berikan jodoh daripada Engkau. Jodoh yang seimbang, yang punya visi yang sama, yang bisa sama-sama melayani Engkau Tuhan. Kalau mereka berdoa Tuhan untuk pekerjaan, Tuhan Engkau yang maha punya untuk semuanya. Lord, you are the provider. Pertolongan kami, rezeki kami bukan dari manusia, bukan dari dunia, tapi daripada Engkau. Walaupun orang bilang resesi tahun depan, tapi kami percaya kalau Engkau Tuhan memberkati pekerjaan kami. Biar kami boleh setia Tuhan dari perkara yang kecil. Kalau hati kami ngerasa Tuhan, kapan terobosan besar akan datang? Lord, speak with their heart. Bicara di hati mereka, sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Kalau ada yang berdoa untuk kesembuhan Tuhan Yesus, hari-hari ini banyak sekali yang sakit. Aku juga mau berdoa untuk papaku Tuhan.
Biar Tuhan spirit yang sama Lord menyembuhkan Tuhan. Memberikan semangat dalam hati yang saat ini Tuhan mungkin sedang meminta. Crying to you Lord, meminta dan menangis kepada Engkau, meminta kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. You're the healer Lord. Engkau adalah penyembuh kami Tuhan. Sehatkan, sembuhkan kami Tuhan. Kalau ada yang berdoa Tuhan untuk terobosan dalam rumah tangga, Tuhan kalau Engkau memberkati rumah tanggaku dengan Tyson Lord. Di tengah musim yang tidak mudah, aku percaya kalau bukan tangan Tuhan yang memampukan kami berdua, we're not gonna make it this far Lord. Dan aku percaya tangan yang sama. Kalau Engkau bekerja buat rumah tanggaku Tuhan, bekerjalah untuk semua Tuhan rumah tangga di tempat ini. Kadang kami terbodohi dengan perasaan aku berhak untuk bahagia. Padahal kebahagiaan kami adalah sesungguhnya bersumber saat kami tunduk patuh bersama dengan Engkau. Ajar kami punya hati yang lembut Tuhan, karena hati itu perkara bukan hal yang mudah. Hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk melembutkan hati. Biar cinta-cinta yang sudah tidak ada lagi Tuhan Kau tumbuhkan hari ini Yesus. Aku percaya Tuhan, the magic, the miracle, mukjizat, saat Tuhan menyentuh hati suami istri ini, mereka akan melihat pasangan mereka dengan pandangan yang berbeda. Karena Tuhan telah memilih kami, dua telah menjadi satu. Biar saat kami bersepakat, ada pintu-pintu berkat yang terbuka, pintu-pintu rezeki yang terbuka, pintu-pintu terobosan yang terbuka. Karena Engkau Tuhan yang berjanji, saat suami istri kami sepakat meminta dan ada damai sejahtera, disitulah Tuhan akan turunkan berkat. Tuhan, aku berdoa untuk terobosan di masa-masa yang tidak mudah. Berikan berkat rezeki apapun yang dikerjakan oleh tangan semua jemaat, Kau buat jadi berhasil Tuhan. Pintu-pintu yang saat ini sudah didoakan, biar terbuka Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa-masa ini masa-masa yang berat, begitu sulit. Tapi kami percaya, kami yakin, kalau kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena Engkau adalah Bapa yang selalu tahu apa kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, izinkan kami kapan waktunya, it's your time Lord, untuk bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat, umur yang panjang. Berkati pelayanan tempat ini semua yang sudah melayani, biar Tuhan yang selalu bersama dengan mereka, Immanuel. Thank you Jesus, thank you Lord. Setiap orang punya masalahnya masing-masing, apalagi di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kesombongan kita masih bawa di dalam rumah tangga, ujung-ujungnya akan bubar. Jangan pernah berkata aku bisa melakukan semuanya dengan sendiri, seperti Milani tadinya. Dan hal itu justru membuat rumah tangga menjadi retak. Kita harus ingat sebagai orang Kristen ketika dinikahkan, kita berjanji bahwa hanya maut yang akan memisahkan kita, bukan masalah. Jadi jangan pernah mempertahankan ego, tetapi kerendahan hati itu yang harus dikedepankan. Libatkan Tuhan, jangan bawa kekuatan sendiri, karena dengan libatkan Tuhan, Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan juga memberkati keluarga kita. Mari tetap semangat semua para pendengar. Tetap ingat janji kita kepada Tuhan, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan di saat kita mengalami atau menjalankan pemberkatan nikah. Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga kita, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.